Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 dimanapun berada? Kita berjumpa dalam pembelajaran matematika kelas 6. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Yang akan kita pelajari kali ini yang pertama adalah mengenal bilangan bulat. Kemudian membaca dan menulis bilangan bulat, penggunaan bilangan bulat, mengenal lawan bilangan, kemudian membandingkan bilangan bulat, dan yang terakhir mengurutkan bilangan bulat. Kompetensi dasar yang kita pelajari dalam pembelajaran ini adalah 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif. Kemudian KD 4-nya yaitu menggunakan konsep bilangan bulat negatif untuk menyatakan situasi sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui tayangan video ini, nanti kalian dapat menjelaskan bilangan bulat negatif dengan benar, kemudian dapat menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar, kemudian memahami bilangan bulat, dan dapat menggunakan konsep bilangan bulat negatif untuk menyatakan situasi sehari-hari. Kemudian membandingkan dua bilangan bulat melalui garis bilangan dengan benar. Kemudian dapat mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil atau sebaliknya dengan bantuan garis bilangan. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, nol, dan lawannya. Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu dimulai dari 1. Atau bisa juga disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan lawan bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Contoh bilangan bulat negatif, itu lawan bilangan asli tadi adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat tadi anggotanya adalah bilangan asli, kemudian 0, dan juga bilangan negatif atau lawan dari bilangan asli. Gambaran tentang bilangan bulat pada garis bilangan adalah sebagai berikut. Bisa kita perhatikan, di sini ada garis bilangan. Garis bilangan itu yang tengah-tengahnya adalah 0. Ya, kemudian ke kanan itu adalah bilangan bulat positif, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang ke kiri, sebelah kirinya 0, ini adalah bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, yang ke kanan, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan asli. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu bilangan asli, dimulai dari 1. Kemudian negatif 1, negatif 2 yang ke kiri, ini adalah lawan dari bilangan asli atau negatif. Kemudian yang kedua adalah membaca dan menulis bilangan bulat. Nah, mudah saja, kalau lambang bilangannya seperti ini, maka dibacanya adalah positif 12 atau cukup 12 saja. Kemudian kalau lambang bilangannya seperti ini, ada garis di depannya seperti pengurangan ya, 25, ini membacanya adalah negatif 25. Jadi ini dibaca negatif 25. Kemudian ini dibaca negatif negatif 243. Kemudian ini adalah bilangan 0, bukan kosong ya, jangan sampai salah, ini adalah 0.
Kemudian yang ketiga adalah penggunaan bilangan bulat. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Biasanya di daerah kutub. Kemudian contohnya adalah suhu udara di puncak gunung adalah 5 derajat di bawah 0 atau di bawah 0 derajat. Artinya suhu udara di puncak gunung tersebut dapat dituliskan negatif 5 derajat. Ini ya, negatif 5 derajat karena di bawahnya 0. Nah, ini bisa kita ilustrasikan seperti ini ya. Di salju ini suhunya di bawah 0 derajat. Artinya bisa ditulis dengan negatif. Kemudian selanjutnya, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Nah, ini kita ilustrasikan, perhatikan gambar ilustrasinya. Ada yang di atas permukaan laut, kemudian ada yang di bawah permukaan laut. Contohnya, penyu dapat hidup pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Artinya, penyu dapat hidup pada kedalaman negatif 100 meter. Karena keterangannya tadi, pernyataannya adalah 100 meter di bawah permukaan laut, bisa ditulis negatif 100 meter. Nah, perhatikan, misalnya ini adalah garis bilangannya, kemudian ada 0, di manakah 0? Kita lihat 0 itu adalah tepat di permukaan air. Nah, ini adalah 0, kemudian yang di atasnya 0, ini adalah bilangan positif. Atau yang di atas permukaan air ini adalah positif, kemudian yang di bawah permukaan air ini adalah negatif. Contoh situasi yang menunjukkan bilangan bulat positif. Yang pertama, naik lift 6 lantai, artinya adalah positif 6. Kemudian menjawab benar 4 soal, artinya positif 4, karena di sini keterangannya adalah benar. Kemudian maju 5 langkah, ini artinya juga positif 5. Kemudian yang negatif berarti lawannya, tadi naik lift, kemudian sekarang turun lift 6 lantai, artinya negatif 6. Kemudian menjawab salah 4 soal, artinya negatif 4 karena salah. Kemudian mundur 5 langkah, mundur itu artinya negatif, yaitu negatif 5. Sekarang mengenal lawan bilangan. Kita perhatikan ini adalah garis bilangan, tadi bilangan bulat ada yang positif, kemudian 0 dan juga negatif. Nah, negatif 1 itu lawannya adalah 1. Kemudian negatif 2 lawannya adalah 2. Demikian juga sebaliknya 2 lawannya adalah negatif 2. Dan seterusnya negatif 3 lawannya 3, negatif 4 lawannya 4, negatif 5 lawannya 5, negatif 6 lawannya 6, dan seterusnya. Misalnya kita punya angka 512, maka lawannya adalah negatif 512. Yang kelima adalah membandingkan bilangan bulat. Pada garis bilangan bulat yang berada di sebelah kanan lebih besar dari yang sebelah kiri. Jadi posisinya apabila di sebelah kanan itu pasti lebih besar. Sekarang kita bandingkan dulu, coba. Kita kasih contoh negatif 70 atau negatif 45. Maksudnya ini dan negatif 45 ya. Nah, ini mana yang akan lebih besar? Negatif 70 atau negatif 45-nya? Caranya, kita membuat garis bilangan terlebih dahulu, kemudian kita beri 0. 0-nya di mana? Terserah kita sesuai kebutuhan. Tidak harus tepat di tengah ya, bisa di paling kanan, paling kiri ya. Yang penting kita bisa menuliskan soalnya. Kemudian negatif 70 misalnya saja kita letakkan di sini, negatif 70.
Kemudian di manakah negatif 45? Apakah di sebelah kiri negatif 70 atau di sebelah kanannya 0? Nah, negatif 45 itu adalah di antara 0 dan negatif 70 ini. Ya. Jadi, kita sudah bisa menentukan mana antara negatif 70 dan negatif 45 yang lebih besar. Perlu kita ingat, yang di sebelah kanan adalah yang lebih besar. Apakah negatif 70? Bukan. Yang benar adalah negatif 45. Nah, bagaimana cara memberi tandanya? Maka kita perlu mengingat ya, negatif 70 dan negatif 45 di antaranya itu ada tanda bisa kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Yang paling tepat adalah, nah kita perlu mengingat ini ya, mulut buaya ya. Nah, mulut buaya ini akan membuka pada bilangan yang lebih besar. Jadi tandanya negatif 45 itu lebih besar. Maka nanti akan seperti ini tandanya. Atau dibaca negatif 70 kurang dari negatif 45. Atau sebaliknya negatif 45 lebih besar dari negatif 70. Kita lanjutkan dengan mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat dapat menggunakan garis bilangan, yaitu dengan memperhatikan letak setiap bilangan. Nah, kita kasih contoh. Urutkan dari yang terkecil bilangan-bilangan berikut. Ada negatif 4, kemudian 0, 5, negatif 3, dan 2. Yang pertama kita lakukan adalah kita siapkan garis bilangannya dulu. Kemudian kita beri tanda atau kita masukkan angka-angkanya. Negatif 4, nah ini di sini kita beri tanda, kemudian 0, kemudian 5, kemudian negatif 3, kemudian 2. Setelah kita beri tanda, kita sudah bisa mengurutkan dari yang terkecil, yaitu dari yang paling kiri. Jadi yang paling kecil adalah negatif 4, kemudian negatif 3, 0, kemudian 2, dan yang terakhir yang paling besar adalah 5. Ya, jadi begini cara mengurutkan bilangan bulat. Oke, materi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika belum dipahami, silahkan bisa diputar ulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.